Maka kemudian ulama berijtihad, untuk orang-orang seperti Anda santri wajib baca Sahih Bukhari. Tapi untuk orang awam cukup baca Arba'in. Arba'in itu apa? Arba'in itu kitab hadis tematik, satu tema 40 hadis. Dipilihkan sama ulama, dijadikan satu buku dibaca. Kalau Anda sekarang lagi mau mempelajari masjid, Arba'in tentang masjid. Oh, saya mau tentang mencari ilmu, Arba'in tentang mencari ilmu. Oh, saya mau tahu Imam Mahdi, Arba'in tentang Imam Mahdi. Oh, saya mau tahu ajaran Nabi terkait maternity, kehamilan dan melahirkan, Arba'in terkait maternity. Oh, saya mau tahu hadis tema-tema terkait surga, Arba'in tentang surga. Jadi hadis Arba'in adalah salah satu ijtihad kita mendekatkan hadis untuk orang awam. Makanya kalau Anda cuma baca Arba'in, Anda sudah menyia-nyiakan anugerah Tuhan berupa kepintaran Anda. Arba'in itu untuk orang awam, bukan untuk kita. Nah, hari ini kita akan membaca buku serial 40 hadis pilihan berdoa ala Rasulullah. Yang nulis saya. Gampang mengumpul Arba'in. Anda kalau main ke kantor saya, ada sekitar 200 sampai 300 judul Arba'in. Kalau Anda cuma kenal Arba'in Nawawi, di tempat saya Arba'in banyak banget. Dan kalau Allah izinkan, saya akan menulis Arba'in mungkin sampai 500 judul. Kalau Allah izinkan. Dan kalau saya sempat. Kenapa? Yaitu adalah ikhtiar kita untuk mendekatkan hadis kepada orang yang kalau bentuknya masih kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Daruqutni, orang relatif susah. Karena pertama kadang-kadang orang itu segmented, dia pengen baca yang dia butuhkan saja. Kalau Anda mau pergi haji, Anda baca hadis terkait haji ya. Anda nggak baca hadis terkait mengurus jenazah ya. Ya kan beda. Kalau jenazah hadisnya tentang ini, kalau haji ini, kalau di jenazah pakai kapur barus, kalau haji malah nggak boleh pakai kapur barus ya. Nah, maka Arba'in menjadi ijtihad dari ulama untuk menegakkan hadis. Dan jumlah Arba'in itu sangat banyak teman-teman. Yang paling populer tentu Arba'in Nawawi. Ada beberapa alasan kenapa Arba'in Nawawi itu menjadi sangat populer, ditulis ulang oleh banyak ulama. Salah satunya adalah Yabqa Azkaha, karena penulisnya orang soleh. Karena penulisnya orang soleh, karyanya juga menjadi lebih bertahan. Fa ammaz zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Jadi kalau buih lautan datang banyak, habis itu hilang. Tapi kalau manfaat bagi manusia, dia akan bertahan. Nah, hadis Arba'in Nawawi itu termasuk yang kategorinya ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Nah, tugas Anda apa, teman-teman? Tugas Anda bukan membaca Arba'in, tapi membuat Arba'in untuk orang awam. Tugas Anda bukan membaca kitab tafsir, tapi menyusun tafsir yang kekinian sehingga Al-Quran tetap bisa dinikmati oleh generasi Z, generasi Y, generasi W. Banyak banget generasinya. Generasi Alpha, generasi Beta, generasi Gamma, banyak banget generasi. Jadi berpikirlah untuk menulis, bukan berpikir membaca. Nah, ini bukunya tipis teman-teman, tapi ya, Anda pernah dengar nggak sih buku ini? Nggak dengar ya? Berdoa ala Rasulullah. Ya nggak dengar, karena yang Anda dengar Arba'in Nawawi Yabqa Azkaha. Karena yang menulisnya sangat soleh, bukunya dikenal. Yang nulisnya orang Syam, dibaca di Jakarta. Ini yang nulis orang Jakarta, nggak ada yang baca orang Jakarta ya. Karena penulisnya saya kurang soleh. Nah, apa teman-teman, ini ijtihad kita untuk mendekatkan hadis. Jadi salah satu hal yang menjadi motivasi kita, khususnya saya, menulis kayak gini itu nanti supaya ada alasan kalau mau ketemu Nabi gitu. Nabi ada tamu siapa? Andi Rahman misalnya di surga ya. Saya nggak tahu settingan Anda di surga kayak apa sih, mah ngebayangin saja itu. Siapa Andi Rahman?
itu katanya dia nulis arba'in sampai banyak. Oh bagus silakan masuk, kan ada alasannya. Saya nggak tahu Anda punya kepikiran nggak untuk ketemu Nabi. Ini kan kalau cowok-cowok kan nyari bidadari ya, bidadari, oke. Kalau saya punya niat nanti di surga ketemu sebagaimana kita ketemu Nabi sekarang di dunia, kita pengen ketemu lagi di akhirat. Baik.